Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar dari semua karunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman yang menjadi poros utama kebahagiaan manusia di dunia dan di hari kiamat kelak. Maka sudah sepantasnya kita selaku hambanya untuk merawat nikmat tersebut dengan cara menambah ketaatan kepadanya, di antara adalah menghadiri majelis ilmu. Maka kita berharap dan berdoa agar apa yang akan kita lakukan malam hari ini akan berdampak dalam ilmu kita, ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya, teladan kita, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini, ialah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat, para pemerhati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi, karya besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam hadis ketiga, yaitu terkait rukun Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Rukun yang ketiga, menunaikan zakat. Rukun berikutnya haji. Kemudian shaum Ramadan, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. InsyaAllah tema kita itu terkait tentang haji. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang telah diketahui. Maka ibadah haji rahimani wa rahimakumullah memiliki waktu-waktu tertentu, memiliki tempat tertentu. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan ashhurun ma'lumat. Ibadah haji
terdapat pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Yang pertama, haji itu di bulan apa? Satu bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 197, ashhur, bulan-bulan. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ashhurun ma'lumat, bulan-bulan haji itu ada 3. Yang pertama adalah Syawal, kemudian yang kedua Dzulqa'dah, kemudian yang ketiga bulan Dzulhijjah. Dan inti dari amal ibadah haji dari tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi orang ketika mau haji, ya memulai di bulan Ramadan tidak sah. Ya. Paling cepatnya di bulan apa? Syawal. Kemudian ia harus menunggu sampai nanti di bulan apa? Dzulhijjah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang mulia. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji di selain bulan-bulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, hamba tersebut melakukan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, maka adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang mana orang-orang tersebut terketuk hatinya untuk melakukan ibadah haji. Ini adalah ibadah yang mulia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Dalam surah Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nas. Wahai Muhammad, panggillah manusia. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya bil hajj, untuk melakukan ibadah haji. Untuk melakukan ibadah haji. Allah panggil. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seandainya ada seseorang yang telah berjasa untuk diri kita, ia berjasa telah mensekolahkan kita, telah memberikan kita beasiswa sekolah selama 6 tahun lamanya. Kemudian di akhir sekolah kita
Orang yang berbuat baik itu mengatakan, "Nak, saya ingin ketemu kamu di rumah saya." Maka apakah kita akan bisa menolak permintaan orang tersebut yang telah membiayai pendidikan kita selama 6 tahun lamanya? Maka sudah tentu kita akan menerima, bahkan dengan senang hati menjawab permintaannya. Apalah artinya kita mendatangi rumahnya dibandingkan apa yang telah ia berikan kepada kita dengan sekolah selama 6 tahun. Apalah artinya? Maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita kehidupan, Zat yang telah memberikan kita dua mata yang indah, Zat yang telah memberikan kita darah, Zat yang telah memberikan kita paru-paru yang sehat, ginjal yang sehat, saluran air seni yang lancar mengalir. Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kita pembuluh darah yang sangat banyak. Dan kalau seandainya satu dari organ tersebut itu pecah, seandainya, semoga Allah menjaga kita semua, seandainya pembuluh darah itu pecah di kepala seseorang, maka ia akan menjadi manusia yang tidak lagi dihiraukan oleh orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan apa yang kita butuhkan di dunia. Paru-paru yang sehat, pembuluh darah yang mengalir, sehingga kita mampu menegakkan ruas tubuh kita, ruas setiap sendi tulang kita untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pantaskah kita untuk menimbang-nimbang panggilan Allah Subhanahu wa taala agar datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka pantaskah kita untuk menolak panggilan Rabbul Alamin dengan mengatakan, saya sibuk dengan perkara-perkara dunia? Dan kita hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, bukan setiap tahun, bukan setiap 10 tahun sekali. Kita hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Allah ingin kita datang sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kata alaihi salatu wassalam, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kalian ibadah haji sebagai penyempurna agama Islam kalian. Fahujju, maka datanglah berhaji, datangilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah panggilan Allah. Kemudian datang seorang laki-laki bertanya, "Aqullu amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu wajib setiap tahun wahai Nabi? Maka kata Nabi SAW, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Kalau seandainya aku katakan iya wajib, maka niscaya haji itu wajib setiap tahun,
dan kalian tidak akan mampu. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun ada yang bisa haji. Benar. Padahal waktu itu posisi Nabi bukan bangsa Arab. Ya. Bisa, Ustaz. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke dalam ayat. Kata Allah, wa'adzin finnas, panggillah manusia. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka niscaya manusia akan berduyun-duyun datang dari segala penjuru yang terpencil, terpelosok jauh sana, akan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah haji dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah tidak layak pakai, mungkin dengan sisa-sisa tenaga yang sudah terus berkurang. Namun yang membuat mereka untuk mantap melakukan ibadah tersebut adalah panggilan iman. Panggilan iman itulah yang menguatkan mereka. Itulah yang membuat hati mereka gembira menyambut panggilan Rabbul Alamin, Tuhan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas hambanya, berkewajiban gitu untuk melakukan ibadah haji. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari kewajiban haji, yang menyepelekan ibadah haji tersebut, maka ketahuilah Allah jawab dengan tegas, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghani, tidak butuh keberadaan kita. Allah tidak butuh terhadap alam semesta. Alam semesta yang membutuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semesta tersebut berjalan sesuai dengan aturan-aturannya. Maka Allah tegaskan, Anda tidak mau ibadah haji, tidak masalah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan keberadaan kita. Allah tidak membutuhkan sumbangsih kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah tidak membutuhkan semua yang ada di alam semesta. Akan tetapi bukan hanya kita, seluruh alam semesta itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam ini supaya berjalan. Supaya ini matahari tiap hari terbit dari arah timur. Supaya ini bintang-bintang tidak bertabrakan. Supaya ini matahari berputar sesuai dengan porosnya. Ketika orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh sama mereka. Allah tidak butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Maka inilah poin yang harus kita camkan bersama. Harus kita fahami dengan benar dan betul. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas
Antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir. Fakir ini butuh, ya. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah." Kalian semua adalah hamba-hamba yang fakir. Loh Ustaz, kan ada yang kaya. Ustaz, kan ada yang super duper kaya. Kok dikatakan fakir? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Arti dari fakir dalam ayat ini itu bukan orang miskin nih. Akan tetapi fakir ini orang yang butuh terhadap Allah. Oke, baik. Ya. Seandainya seorang itu memiliki harta yang banyak, namun ia tidak mampu untuk mengeluarkan air di dalam tubuhnya, lantas apa gunanya harta tersebut? Ia memiliki sederet prestasi, piala yang berjejer terpampang di lemari-lemari, namun ia tidak sadarkan diri. Namun ia tidak bisa melihat, menikmati rezeki-rezeki tersebut. Apa gunanya? Maka dari sini kita bisa pahami, kita itu butuh kepada Allah untuk bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka jangan sekali-kali sombong, ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu terkait tentang ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan sekali seumur hidup, dan itu merupakan salah satu ibadah pamungkas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah haji wada' tahun 10 Hijriah dan tidak berselang lama, tidak lebih dari 100 hari setelah Nabi SAW melakukan haji wada, beliau alaihi salatu wassalam wafat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara keutamaan-keutamaan ibadah haji, yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdol, amalan yang paling afdol, paling baik, paling mulia. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, Nabi SAW ditanya, apa amalan yang paling afdol? Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama, imanun billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amalan yang paling afdol yang pertama apa? Iman. Apa itu iman? Hah? Iman itu apa? Percaya. Percaya itu memang benar-benar percaya. Percaya dalam artian ketika dalam kondisi tidak ideal, ia tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dalam kondisi tersakiti atau berkurangnya harta, ia tidak sedih. Kenapa? Karena Tuhan dia itu masih Tuhan yang sama,
masih Tuhan yang memiliki sifat yang sama, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Percaya. Maka yang paling utama apa? Iman. Qila tsumma madza? Kemudian apa lagi? Maka kata Nabi SAW, jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, qila tsumma madza? Kemudian apa lagi? Kemudian kata Nabi SAW, hajjun mabrur, yaitu haji apa? Mabrur. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, seringkali pertanyaan serupa ditanyakan kepada Nabi, namun jawabannya berbeda. Ketika Nabi ditanya amalan apakah yang paling afdol, Nabi menjawab iman, jihad dan haji. Kemudian di hadits lain kadang-kadang disebutkan amalan apa yang paling afdol, ya. Saya sebutkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian di hadits lain disebutkan amalan apa yang paling afdol, sedekah air. Kemudian tatkala ada seorang laki-laki bertanya meminta wasiat kepada Nabi, ausini wahai Nabi, berilah aku wasiat. Maka kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Maka pertanyaannya sama, kenapa jawabannya berbeda? Pertanyaannya apa? Sama, kenapa jawabannya apa? Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, perbedaan jawaban Nabi SAW itu tergantung dari sang penanya dan situasi dari orang yang bertanya. Maka ketika ada seorang, amalan apa yang paling afdal? Pada waktu itu kaum muslimin kekurangan air, maka amalan paling afdal apa? Sedekah. Pada waktu itu air sudah melimpah, namun kaum muslimin kekurangan pasukan, maka pada waktu apa? Jihad. Pada waktu itu kondisi negeri aman, air berlimpah, maka amalan apa yang paling afdal? Ahyun walidah, orang tuamu masih hidup. Maka kata Nabi SAW, fafihima fajahid, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan berjihadlah, dalam artian berbaktilah, penuhilah hak kedua orang tua kita. Jadi jawaban-jawaban yang berbeda itu tergantung dari sang penanya, kondisi sang penanya, dan tergantung dari kondisi kaum muslimin saat itu. Dan itu tidak menjadikan sabda Nabi SAW saling bertentangan. Maka di antara yang paling afdal adalah memberikan air, ya, ketika orang membutuhkan apa? Air. Dalam hadis disebutkan it'amut ta'am, memberikan makan. Kemudian engkau memberikan salam kepada orang yang tidak engkau ketahui dan engkau apa? Ketahui. Orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya ahli ibadah,
ahli ilmu itu lebih baik daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena seorang ahli ilmu terkadang ibadahnya sedikit, tapi ia mengambil ibadah yang paling afdol. Namun ahli ibadah terkadang ia mengambil ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut bukan ibadah yang terbaik. Maka kenapa kita belajar fikih? Fikih itu bukan untuk mengetahui, bukan hanya untuk mengetahui baik dan buruk. Fikih itu bukan hanya untuk mengetahui baik dan buruk, namun untuk mengetahui yang paling baik dari dua kebaikan dan mengetahui paling buruk dari dua keburukan. Maka di sini seorang sahabat Abu Hurairah yang cerdas, karena amalan-amalan ibadah itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Waktu manusia terbatas, umur manusia terbatas, maka bagaimana memaksimalkan umur yang sedikit dengan pahala yang maksimal? Maka banyak ya, ketika kita melihat literasi hadits Nabi SAW, para sahabat itu banyak bertanya, amalan apakah yang paling afdol, amalan apakah yang paling afdol, amalan apakah yang paling mulia. Dan subhanallah, diantaranya adalah haji jemaah, yang mempercepat pahala kita, melipat gandakan pahala kita, termasuk di dalamnya ibadah haji. Maka antum daftar sudah. Bismillah. Sampai ke rumah ya, lihatin value barang-barangnya. Oh, ternyata harganya sudah melebihi ibadah haji. Ini bukan terkait tentang mampu ataukah tidak, tapi terkait tentang keinginan. Memang betul mampu, tapi pengen apa anda? Berkeinginan keras apa anda? Kalau orang berkeinginan keras, insya Allah mampukan. Kalau orang memprioritaskan, maka Allah akan berikan dirinya kesempatan. Tapi kalau sudah seorang itu tidak memprioritaskan, oh haji nanti urutan 100, setelah punya ini, setelah punya ini, setelah punya cucu, maka tidak akan pernah sampai. Maka prioritaskan. Dan subhanallah, Allah ketika perintahkan kita untuk haji, kita jawab karena kita banyak berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu besar. Dan Allah ketika kasih ibadah haji membutuhkan biaya. Allah tidak serta-merta tinggalkan dia. Allah akan ganti. Allah akan apa? Allah pasti akan ganti. Kalau ada orang yang, nak kamu mau lulus ya, yuk ke luar kota, datang ke sini. Transportnya biasanya apa? Dikasih. Nah, Allah pasti akan ganti. Ya. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW katakan, ingat baik-baik. Kan tentunya ibadah haji adalah ibadah yang menyatukan antara ibadah fisik, ibadah hati, dan ibadah harta. Ya.
Nabi SAW katakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah umrah kepada haji, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Miskin hilang. Kan tidak ada cerita orang yang pulang dari haji ataupun umrah dan ibadahnya benar-benar terus kepada Allah, ia kemudian jatuh miskin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan hartanya. Kok bisa? Bisa karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Memberi. Menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana kama yanfil qiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Wal hajjul mabrur laisa lahu thawabun illal jannah, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Maka berkata Imam Munawi rahimahullahu taala, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan ibadah haji mabrur kecuali dihapuskan dosa-dosanya, dosa kecil, dosa besar, dan ia tidak mendapatkan siksaan Allah di surganya. Menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ya, semoga kita semua termotivasi untuk melakukan ibadah haji bagi orang yang belum melakukan ibadah haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua, dan bagi orang yang telah melakukan ibadah haji untuk selalu merefleksi kembali dan untuk selalu menjaga ibadah yang telah ia kerjakan, untuk terus istiqomah dan tidak mencampurkan ibadah tersebut dengan perbuatan-perbuatan dosa setelahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesempatan untuk mengunjungi Baitullahil Haram, menjadi tamu-tamu Allah yang istimewa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.